Baik, ini adalah kelas pelajaran kita yang kelima, dan moga-moga kita akan bahas berbagai hal. Kalau di dalam diktat kita memang masih mempelajari tentang arti dan sifat dari eklesia ya. Dan kita sedang membahas ini secara induktif. Kita melihat berbagai insiden dipakainya kata eklesia oleh para penulis yang diinspirasikan oleh Tuhan. Ya, dan kita sedang melacak karena ada berbagai pemahaman tentang eklesia. Eklesia itu sebenarnya apa? Gitu kan. Nah, kemarin kita sudah sampai lihat di sini ya, kesalahan konsep gereja universal. Kita sudah bahas sedikit di sini. Dan kita akan lihat nanti berbagai gambaran tentang eklesia dalam Alkitab. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai kelas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena melalui hikmat yang Engkau berikan, Engkau memberkati manusia dengan berbagai hal, termasuk sarana komunikasi yang diciptakan berdasarkan kemampuan yang Engkau berikan, sehingga hari ini kami punya fasilitas seperti internet, fasilitas komunikasi yang begitu hebat, dan kami mau memakai itu. Tuhan, kami tahu banyak orang memakai internet dengan tidak baik. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu, tapi kami mau memakainya untuk hal-hal yang menyenangkan hatimu. Kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sebentar saya ambil kitab fisik saya dulu. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita sudah sampai kepada menelusuri kata eklesia itu dipakai sampai dengan kitab Roma sebenarnya, sampai kitab Roma ya. Dan mungkin tidak perlu terlalu sering kita ingatkan, tapi mungkin sudah hafal juga ya, bahwa eklesia muncul 115 kali dalam Alkitab. Dan ini adalah tentu dihitung dari Textus Receptus ya. Textus Receptus 115 kali, 80 kali singular, 35 kali plural di sini. Oke, dan kita sudah lihat sampai kitab Roma. Dan salah satu tujuan kita melacak ya pemakaian eklesia di sini adalah karena ya, paham tentang eklesia itu ada macam-macam gitu kan. Ya, kita sudah melihat ada yang berkata bahwa eklesia itu adalah sesuatu yang sifatnya universal dan kelihatan gitu kan. Ini adalah paham yang dipegang oleh Roma Katolik. Bahkan kata Katolik itu sendiri artinya universal. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani, Katolike artinya universal. Gitu. Jadi mereka adalah gereja yang ada di mana-mana di seluruh dunia, tapi dianggap satu gereja, yaitu gereja Roma. Roma adalah tempat basicnya, yang kemudian semua yang lain adalah satu gereja dengan Roma itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ya gereja itu adalah sesuatu yang universal dan tidak kelihatan. Ya. Ini adalah pandangan Protestan. Ya, kita sudah bahas ini ya. Ini adalah pandangan Protestan bahwa gereja adalah sesuatu yang universal dan tidak kelihatan. Ya. Dan kenapa mereka berpegang pada pandangan ini? Ya karena
mereka keluar dari Katolik waktu itu, mereka keluar dari Roma, ya, seperti Luther, seperti Calvin, ya, gereja Inggris keluar dan lain sebagainya, Zwingli dan lain sebagainya. Jadi lalu mereka bilang, gereja Katolik, gereja Roma bilang, loh kamilah gereja Katolik, ya, kamilah gereja Katolik yang ada di mana-mana, gitu. Dan waktu itu gereja Protestan tidak beralih kepada eklesiologi baptis, ya. Tapi mereka mau mempertahankan gereja universal, sedangkan gereja mereka kan kecil-kecil waktu mulainya. Luther memulai gereja di Jerman, ya. Calvin memulai gereja di Swiss dan lain sebagainya, dan gereja mereka tidak universal. Oleh karena itu akhirnya mereka bilang, oh tidak, gereja kami, kalau gereja universalnya kami itu universal yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Jadi yang terdiri dari semua orang Kristen di seluruh dunia, gitu. Oke, ya. Nah, kita akan melihat itu nanti. Lalu tentu paham baptis sebenarnya, ya, kaum baptis memahami gereja sebagai sesuatu yang lokal, ya. Lokal, ya, berkumpul, ya, ya, tentu kelihatan, ya, karena berkumpul kan, jadi oh ini orang-orangnya, gitu kan, ini dia gerejanya, ini dia orangnya. Lokal, berkumpul, kelihatan, ya. Ini adalah pandangan baptis, dan yang kita mau argumenkan, ya, ini adalah pandangan yang alkitabiah di sini, ya, yang saya bukan mau mengatakan ini, oh ya percaya saja sama saya, bukan, ya, tapi dari kemarin kita sudah mencoba melihat dari Alkitab, ya, Jadi arti kata eklesia, jadi kalau kita balik ke sini, ya, dia bilang bahwa pemakaian kata eklesia di dalam perjanjian baru, ya, itu kita bisa bagi, ya, beberapa cara, gitu ya. Ya, kita bilang ya dari ada ini ya, ada, kita bisa bilang satu kali A mengacu kepada jemaah Israel di padang gurun. Ini ada di Kisah Rasul pasal 7. B, 3 kali mengacu kepada perkumpulan non-Kristen atau sekuler yang di Efesus, tercatat dalam Kisah Rasul pasal 19, gitu. Ya, jadi itu, ya. Kemudian kalau itu tinggal 111 kali mengacu kepada, ya, Eklesia Kristus. Jadi mayoritas, ya, dari 115 kali itu mengacu kepada dari Matius sampai Wahyu, tentunya 111 kali mengacu kepada Eklesia Kristus, ya. Kita bisa membaginya seperti ini, ya. Atau kita bisa bagi juga menjadi pemakaian eklesia itu satu, kita anggap pemakaian yang spesifik, ya, spesifik mengacu kepada suatu perkumpulan, ya, suatu pertemuan atau perkumpulan yang ini, ya, yang particular,
mengacu pada suatu pertemuan atau perkumpulan yang tertentu, ya. Nah, ini adalah pemakaian generik. Ya. Atau B, pemakaian itu pemakaian spesifik. Dan pemakaian yang generik ya, ini mengacu kepada ya, konsep atau ide ya, dari jemaat yang dapat diterapkan kepada jemaat spesifik, semua jemaat. Ini adalah pemakaian generik, ya. Jadi pemakaian spesifik ada, pemakaian generik juga ada. Ya, tapi yang kita tanya C, ya. Ya. Ada nggak ini? Ya, mengacu kepada semua orang Kristen di seluruh dunia, mengacu pada semua orang Kristen di dunia yang tidak pernah berkumpul. Nah, ini yang mau kita tanya, ya. Ada nggak C atau D? Nah, kita tes juga, ya. Universal mengacu kepada Gereja Roma Katolik. Ada nggak ini? Ya. Jadi kita bilang bahwa pemakaian yang C dan D ini nanti kita temukan tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Dan pemakaiannya entah eklesia secara spesifik, ya, atau secara generik, ya, mengacu pada konsep atau ide dari jemaat yang dapat diterapkan kepada semua jemaat, gitu ya. Nah, saya bisa ambil contoh pemakaian generik, ya, generik versus ini. Ya, misalnya kita bilang, ya, oke, itu kena feedback, ya. Ya, mesti di mute. Contohnya kalau kita bilang misalnya kita ambil kata manusia, ya. Manusia adalah makhluk ya, misalnya kita bilang apa, ya, manusia adalah makhluk yang berkaki dua. Nah, misalnya, ya, manusia adalah makhluk berkaki dua. Jadi apakah manusia ini adalah kita bilang penggunaan manusia secara generik. Jadi tidak harus mengacu kepada manusia mana-mana secara spesifik, tetapi membicarakan tentang konsep atau ide dari manusia itu, ya. Dan bisa diterapkan kepada semua manusia pada umumnya, kan? Jadi manusia adalah makhluk berkaki dua. Beda kalau saya bilang misalnya ya, misalnya kita bilang Budi adalah manusia. Nah, ini penggunaan spesifik, atau kita bilang manusia Budi, ya, walaupun jarang gitu, ya, kita pakai istilah begini, tapi kita anggap saja misalnya manusia Budi pergi ke pasar. Nah, ini adalah penggunaan manusia secara spesifik, ya, penggunaan manusia secara spesifik, ya. Jadi nanti kita akan sampai kepada poin-poin ini. Oke, balik dulu ke ini, kita akan lihat di sini sekarang.
Um, okay. Oke, baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang eklesia di sini ya. Eklesia. Eklesia pertama muncul di Matius 16 ayat 18. Eklesia, kita search. Oke, ini kita lihat ya, eklesia. Oke, ini harus kita. Nah, ini dia eklesia. Baik. Oke, ini sudah kita besarkan sedikit lagi. Supaya tambah kelihatan. Dan kita sudah sampai di kitab Korintus sebenarnya. Kitab Korintus ya. Dan nah, kita mau lihat kalau yang gampang-gampang kita cepat aja buat menghemat waktu. 1 Korintus pasal 1 ayat 2, kepada jemaat Allah yang berada di Korintus. Nah, ini pemakaian yang spesifik. Ada jemaat Allah ya. Jadi istilah jemaat Allah itu tidak harus mengacu kepada suatu gereja yang universal gitu ya. Tiap-tiap jemaat lokal adalah jemaat Allah. Tiap-tiap eklesia Kristus di tiap-tiap lokasi itu adalah jemaat Allah. Dan kemarin kita sempat singgung bahwa ingat bahwa kata jemaat itu kan ada penggunaan sekuler, tapi penggunaan Kristen itu dibedakan ya, karena kita mengatakan eklesianya Kristus. Nah, yang menarik adalah eklesia Kristus ternyata sama dengan eklesianya Allah dikatakan di sini ya. Eklesia atau theo ya. Dan ini adalah salah satu pernyataan bahwa Yesus adalah Allah sebenarnya, karena eklesianya Kristus adalah eklesia Allah ya. Oke. Jadi itu adalah di 1 ayat 2, kepada jemaat Allah yang berada di Korintus yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ini nanti kita akan sampai ke poinnya, tapi sebenarnya belum, tapi nanti kita akan sampai siapakah yang jemaat Allah itu terdiri dari siapa begitu. Dan kita melihat salah satunya poin di sini 1 Korintus 1 ayat 2 adalah jemaat Allah itu terdiri dari orang-orang kudus, karena jemaat Allah itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Dan ini nanti akan mendukung poin bahwa gereja Kristus, jemaat Kristus itu hanya mestinya ya, itu seharusnya mempertahankan keanggotaan orang-orang percaya saja ya. Dan ini akan berlawanan dengan ide baptisan bayi ya. Karena kalau misalnya bayi dibaptis ya, maka jemaat itu terdiri dari campuran. Sebagian orang yang sudah percaya, sudah dikuduskan, sebagian lagi orang-orang yang belum percaya, tetapi dimasukkan karena orang tua mereka. Ya, bayi kan belum bisa percaya, begitu. Ya. Nah, sedangkan jemaat Allah itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi ini bicara mengenai orang yang beriman, ya, lalu dipanggil menjadi orang-orang kudus. Oke. Selanjutnya lagi, berikutnya muncul di 1 Korintus 4 ayat 17 ya. Karena itulah aku telah mengutus kepada kalian Timotius, yang adalah anakku yang terkasih dan yang setia dalam Tuhan, yang akan mengingatkan kalian tentang cara-caraku dalam Kristus seperti yang aku ajarkan di semua tempat dalam setiap jemaat ya, dalam setiap jemaat. Ini dari kata en passe ecclesia. Oke, en passe ecclesia, dalam setiap jemaat ya. Dan kata setiap jemaat ya berarti jemaat itu ada lebih dari satu gitu, ya. Ada lebih dari satu jemaat,
Dan sekali lagi, kalau ada lebih dari satu jemaat sudah pasti bukan berbicara mengenai jemaat universal, karena jemaat universal hanya ada satu dalam konsepnya. Dalam realitanya tidak ada jemaat universal, gitu kan? Tapi dikonsepkan jemaat universal itu cuma satu. Ini kata setiap jemaat mengacu secara spesifik kepada jemaat-jemaat tempat Paulus mengajar. Gitu. Oke, selanjutnya lagi 1 Korintus 6 ayat 4. Jadi, jika memang kalian memiliki perkara-perkara kehidupan, apakah kalian menetapkan sebagai hakim orang-orang yang tidak berarti dalam jemaat? Ya, ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan orang Korintus waktu itu, jemaat Korintus ada yang saling menggugat di pengadilan umum, ya, dan Paulus marah. Gitu. Mestinya kalian jangan sampai perlu ke hakim sekuler. Ya. Mestinya kalian di dalam jemaat ada orang yang bisa menengahi gitu ya, yang menjadi pendamai, yang menjadi hakim antara saudaranya. Ya, dan jemaat di sini ya jelas, ya, maksudnya adalah jemaat Korintus, ya, tempat-tempat mereka berada. Jadi sekali lagi ini juga pemakaian jemaat yang spesifik, ya, mengacu kepada jemaat Korintus di mana masalah ini muncul begitu. Oke. Lalu kita lihat lagi 1 Korintus 7 ayat 17. Di sini dikatakan, ya. Tetapi sebagaimana Allah telah membagi-bagikan pada tiap-tiap orang, dan sebagaimana Tuhan telah memanggil tiap-tiap orang, hendaklah ia berjalan seperti itu. Demikianlah juga aku tetapkan dalam semua jemaat. Ya, kata semua jemaat, ini juga penggunaan plural, penggunaan jamak, jadi ada banyak jemaat, lebih dari satu. Jelas ini mengacu kepada spesifik, ya, penggunaan spesifik, yaitu jemaat-jemaat tempat Paulus menetapkan aturan yang dia sebut di sini. Jadi ini jelas juga. Kemudian kita lihat 1 Korintus 10 ayat 32. Ya, jadilah orang-orang yang tidak menimbulkan sandungan, baik bagi orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, dan kepada jemaat Allah. Di sini. Dan kepada jemaat Allah, ya. Dan ya, jemaat Allah ini siapa kalau begitu? Ingat, kata jemaat Allah sudah dipakai tadi, yaitu di pasal 1 gitu. Ya, jadi ada sebagian orang menganggap jemaat Allah di sini adalah jemaat universal, gitu. Tapi tidak ada keharusan untuk memahami seperti itu, ya. Dan tidak ada kepentingan untuk memahami seperti itu, ya. Karena tadi kita diingatkan bahwa kata jemaat Allah sudah dipakai di 1 Korintus 1 ayat 2 kepada jemaat Allah yang berada di Korintus. Jadi istilah jemaat Allah ini sudah muncul, dan itu mengacu dalam konteks surat 1 Korintus, mengacu kepada jemaat di Korintus, gitu. Sehingga kita bisa yakin dan percaya bahwa ketika istilah jemaat Allah di 1 Korintus 10 ayat 32 di sini, janganlah menimbulkan batu sandungan baik bagi orang Yahudi, orang Yunani maupun kepada jemaat Allah, di sini. Nah, ini mengacu secara spesifik, ya, kepada jemaat Korintus. Nah, bisa juga kita anggap ini pemakaian generik, ya. Artinya janganlah kita menjadi batu sandungan bagi jemaat Allah yang manapun, ya. Jemaat Allah yang manapun. Jadi ini bisa kita terapkan kepada semua jemaat Allah. Ya, misalnya hari ini ada jemaat Grafe, ada jemaat Gramata, ada jemaat ya di berbagai tempat, ya. Jemaat Kebenaran, ya, jemaat Aletheia di Balikpapan atau Denpasar dan lain sebagainya. Jadi janganlah menimbulkan batu sandungan kepada jemaat Allah manapun. Jadi kita anggap itu pemakaian generik, ya bisa gitu, ya. Tapi penerapan langsungnya pada waktu itu adalah kepada jemaat Allah yang di Korintus, gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa ada tiga kategori yang disebut oleh Paulus: orang Yahudi, orang Yunani. Nah, Yunani di sini maksudnya adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi bagi pemikiran Yahudi waktu itu, dunia itu terbagi dua, ya. Yahudi dan non-Yahudi. Dan ini wajar karena pada waktu itu di zaman Perjanjian Lama,
Israel adalah tiang penopang dasar kebenaran. Jadi entah kamu berada di dalam Israel, Yahudi, atau kamu di luar Israel. Nah, tapi sekarang di zaman perjanjian baru, Tuhan menciptakan suatu institusi baru, yaitu institusi jemaat, eklesia. 4 orang-orang yang sudah percaya, ya, nanti akan bergabung ke dalam jemaat itu. Jadi sekarang ada 3 kategori. Yahudi, non-Yahudi yang disebut Yunani di sini ya. Dan kepada jemaat Allah katanya di sini. Kepada jemaat Allah. Ya, jadi, nah jemaat Allah ini bisa terdiri dari orang Yahudi dan bisa terdiri dari orang Yunani atau non-Yahudi gitu. Nah, ini salah satu misteri yang atau rahasia yang Paulus sebut di dalam kitab Efesus yang dalam perjanjian lama ini belum bisa seperti itu. Ya, bahwa Yahudi dan non-Yahudi bergabung gitu sama-sama sebagai milik Tuhan. Ya. Tapi di dalam zaman perjanjian baru sudah bisa. Ya, makanya di dalam jemaat Allah ya kita tidak pusing masalah Yahudi atau non-Yahudi. Gitu, ya. Oke, baik. Ini cukup jelas. Kemudian di pasal 11 ayat 16 dari 1 Korintus. Tetapi jika ada orang yang ingin menjadi pembantah, kami tidak memiliki kebiasaan demikian dan jemaat-jemaat Allah juga tidak. Nah, ini sekali lagi. Jemaat-jemaat Allah. Jadi tadi yang di pasal 10 ayat 32, ya, jemaat Allah di sini kan singular dia. Jemaat Allah. Ya. Tapi tidak berarti jemaat Allah itu artinya jemaat universal, tidak. Karena di pasal 11 ayat 16, nah di sini penggunaan plural, jemaat-jemaat Allah. Jadi ada lebih dari satu jemaat Allah. Ya. Karena ada jemaat-jemaat Allah, berarti jemaat Allah bukanlah mengacu kepada gereja universal gitu. Ya. Tapi mengacu pada gereja lokal karena ada banyak, ada lebih dari satu. Ya. Jemaat-jemaat Allah disebut di sini. Ya. Dan tentu ini mengacu pada sesuatu yang spesifik, ya, yaitu jemaat-jemaat Allah yang dimaksud oleh Paulus tempat dia tahu bahwa mereka tidak memiliki kebiasaan membantah Paulus di sini, ya. Oke, kita lihat lagi pasal 11 ayat 18. Oke, nah ini berbicara mengenai perjamuan Tuhan, ya. Sebab pertama-tama ketika kalian berkumpul bersama dalam jemaat, aku mendengar ada perpecahan antara kalian sedikit banyak aku percaya. Ya, ini jelas mengacu kepada jemaat Korintus. Paulus sedang ngomong, ya kalian kalau lagi kumpul, ya lalu dia akan marahi mereka masalah mereka salah menyalahgunakan perjamuan Tuhan di situ. Tapi satu hal yang menarik adalah penekanan ketika kalian berkumpul bersama dalam jemaat. Ya berarti ini menekankan sekali lagi arti dari eklesia yang mengharuskan adanya perkumpulan, berkumpul bersama dalam jemaat. Ya, jadi dan namanya jemaat berkumpul itulah hal yang memang natural karena arti eklesia adalah berkumpul. Ya, tapi sekali lagi kalau kita memahami konsep gereja Katolik misalnya, gereja yang universal dan kelihatan, ya mereka tidak pernah berkumpul bersama. Tidak pernah seluruh orang Katolik di seluruh dunia berkumpul. Ya. Jadi itu tidak ada seperti itu. Atau gereja yang universal dan tidak kelihatan, itu lebih nggak jelas lagi. Oke, kita lihat ayat yang ke-22, masih 1 Korintus 11. Ya, tidakkah kalian memiliki rumah untuk makan dan minum, ataukah kalian menganggap rendah jemaat Allah? Nah, ini kembali istilah jemaat Allah dipakai. Jadi, istilah jemaat Allah sudah dipakai cukup banyak kali di dalam surat Korintus yang pertama ini. Tadi di pasal 1, ya, jemaat Allah yang di Korintus. Ya. Kemudian jemaat Allah, konsep generik, ya, bahwa jemaat Allah itu dibedakan dengan orang Yahudi dengan orang Yunani, ya. Kemudian tadi kita melihat penggunaan plural jemaat Allah gitu kan. Nah, ini penggunaan jemaat Allah lagi. Dan jemaat Allah yang mana yang dimaksud di sini? Ya ini juga penggunaan spesifik. Yang dimaksud adalah jemaat Korintus, ya, karena di Korintus ada orang yang sembarangan makan perjamuan Tuhan. Mereka tidak tunggu-tungguan, mereka menganggap perjamuan Tuhan kayak ajang untuk pesta-pesta mereka sendiri, mereka tidak saling tunggu dan sebagainya. Jadi Paulus bilang berarti kalian menganggap rendah jemaat Allah. Nah, jemaat Allah apa ya? Jemaat Allah tempat mereka menyalahgunakan perjamuan itu, yaitu jemaat Korintus dalam konteks ini. Itu kan jemaat mereka di situ.
Oke ya. Baik. Em, Lalu kita lihat lagi di sini pasal 12 ayat 18, 1 Korintus 12 ayat 28, sorry bukan 18. Ayat 28. Nah, sebenarnya 1 Korintus 12 itu nanti kita akan balik lagi ya. Walaupun di sini kata jemaat eklesia hanya dipakai satu kali di pasal ini, yaitu em, di dalam ini ya, di dalam ayat 28 di sini. Tapi sebenarnya nanti ayat-ayat sebelumnya itu ada pengajaran yang penting tentang jemaat juga walaupun tidak memakai kata eklesia. Nah, nanti kita akan balik ke 1 Korintus 12. Tetapi di ayat 28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Di sini ya, pertama sebagai rasul, kedua nabi-nabi, ketiga pengajar-pengajar, setelah itu orang-orang dengan karunia mukjizat, lalu karunia-karunia penyembuhan, karunia menolong, karunia memimpin, ya, karunia berbagai macam bahasa dan lain sebagainya. Ya, jadi kita lihat di sini, oke, jemaat di sini apa? Ya, jemaat di sini adalah jemaat lokal. Ya. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi Tuhan memberikan karunia-karunia di dalam jemaatnya, ya, di dalam jemaatnya untuk kita bilang ya memperlengkapi jemaat itu untuk berbagai pelayanan di dalamnya, gitu ya. Oke, ini ada yang angkat tangan, Pak Wasis ya. Moga-moga bukan kepencet. Iya, silakan. Ada yang mau ditanya? Ya, izin Pak Stefan, apakah suara saya terdengar Pak Stefan? Terdengar, ya baik, silakan. Ya, izin Pak Stefan, terkait konsep jemaat yang diajarkan terus apakah mengajar ya Agak putus-putus ya. interdominasi gereja? Ya, oke. Terkait konsep jemaat yang diajarkan Yesus ya, apakah sejak awal Yesus menghendaki diskriminasi atau interdominasi atau perbedaan gereja-gereja dibagi menjadi denominasi? Bukankah semestinya Yesus mengajarkan persatuan dan kesatuan di dalam jemaat, sehingga bayangan saya satu tubuh itu dan kepalanya Yesus memang seharusnya seharusnya gereja itu satu kumpulan all gitu loh, seperti kadang-kadang saya agak terkait yang lokal, apakah memang Yesus mendakinya lokal ya, bukankah seharusnya dia menginginkan semua itu bersatu, tidak terkotak-kotak atau denominasi gereja, walaupun kenyataannya seperti sekarang ini, dan saya pikir itu adalah yang buat manusia, tapi keinginan Yesus bukankah damai, persatuan, dan dia adalah kepalanya. Mungkin itu Pak Stefan. Oke, baik. Bagus sekali nih pertanyaannya ya dari Pak Wasis. Tadi Pak Wasis bertanya, gereja yang diinginkan Yesus bukannya mestinya ada persatuan, gitu kan? Ada persatuan, kemudian ada ya damai lah gitu ya, bukan saling katakanlah saling bentrok misalnya atau lain sebagainya begitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus sekali. Dan saya sebenarnya saya pengen jawab ini ya. Cuman ini ada hubungannya dengan tubuh Kristus. Ya. Jadi saya simpan sebentar ya Pak Wasis ya. Saya simpan sebentar karena nanti kita akan sampai kepada masalah tubuh Kristus ya. Dan nanti ketika kita bahas tubuh Kristus, ini akan menjadi jelas gitu. Oke ya, jadi nanti coba kita simpan. Tapi saya jawab sedikit sebentar ya. Saya jawab sedikit sebentar. Kalau kita bicara mengenai jemaat yang Yesus maksudkan, ya, dan tentu jemaat yang Yesus maksudkan inilah yang sedang kita selidiki, karena perjanjian baru itu kan diberikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Ya. Perjanjian baru diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan artinya walaupun Paulus yang menulis 1 Korintus, sebenarnya Yesus yang tulis juga. Yesus yang tulis melalui Paulus, ya. Walaupun Yohanes yang menulis, katakanlah surat-surat Yohanes, itu kan Yesus yang menulis. Yesus yang menulis melalui Yohanes, melalui inspirasi Roh Kudus. Jadi
ya ketika kita menelusuri seluruh perjanjian baru seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang mencari tahu seperti apa jemaat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata kita dapatkan misalnya dari tadi ya, jemaat itu ada lebih dari satu. Ya. Karena ada istilah jemaat-jemaat misalnya, jemaat-jemaat Allah, ya. Kemudian ada istilah jemaat di Korintus, ya. Dan kemudian kalau kita lihat lebih ini lagi, lebih jelas lagi, misalnya di dalam Matius 18 ayat 17, ketika kita bicara mengenai salah satu yang Tuhan Yesus sebut di sini ya, Matius 18 ayat 17, ini kata-kata langsung dari Tuhan Yesus, atau saya kasih beberapa konteks ya, beberapa ayat. Ini tentang saudara yang berbuat dosa, begitu ya, saudara yang berbuat dosa. Sebentar, ini ya. Oke. Dan oke, nah di sini, jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah tegurlah dia di antara kamu, dan dia saja. Jika dia mau mendengarkan kamu, kamu telah memenangkan saudaramu itu. Tapi jika dia tidak mau mendengar, bawalah bersama satu atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dari mulut 2 atau 3 saksi semua perkataan dipastikan. Tetapi jika dia menolak mendengarkan mereka, sampaikanlah kepada jemaat. Jadi jemaat adalah sesuatu yang bisa disampaikan sesuatu, begitu ya. Jadi jemaat itu pasti ada tempat berkumpulnya, sampaikanlah kepada jemaat, begitu. Dan ini adalah perikop tentang disiplin jemaat. Ternyata ada orang yang bisa dan jika dia menolak juga untuk mendengarkan jemaat, hendaklah dia menjadi bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Jadi ada orang yang bisa dikeluarkan dari jemaat. Nah, jadi kita harus memahami dulu konsep damai yang dimaksud ini apa, begitu kan? Damai bagi Tuhan itu tidak pernah misalnya kompromi dengan dosa, gitu. Ya, karena ada orang yang berpikir, ya udahlah demi damai ya, atau demi adem-adem ayem, ya kita tidak perlu terlalu keras ya. Tapi bagi Tuhan ya, contohnya di sini, kalau ada seseorang di dalam jemaat, dalam suatu jemaat, dia berdosa, gitu kan, lalu ditegur, dia tidak mau dengar, tegur 4 mata tidak mau dengar, tegur dengan saksi tidak mau dengar juga, ya, maka sampaikanlah kepada jemaat, Tuhan bilang, ya. Sampaikanlah kepada jemaat. Nah, jemaat ini jemaat apa begitu? Ya jelas suatu jemaat lokal, makanya baru bisa disampaikan. Jemaat lokal mana yang dimaksud? Ini generik, tapi generiknya maksudnya adalah jemaat di mana orang itu berada, gitu. Jemaat di mana orang yang berdosa itu menjadi bagian darinya, gitu. Dan kalau dia setelah ditegur oleh jemaat masih menolak juga, maka dia dikucilkan. Hendaklah dia menjadi bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Dia dikucilkan, gitu ya. Dan dikucilkan kan berarti ada apa ya? Ada sedikit konflik lah ya. Kita bisa bilang ada konflik, tapi sebenarnya bukan konflik gimana ya. Artinya justru orang yang nggak benar ini dipisahkan dari jemaat supaya jemaatnya tetap kudus, ya, jemaatnya tetap baik, begitu kan. Nah, tapi hanya saya ingin menekankan di sini bahwa konsep tentang damai bagi kita, ya, kita harus selaraskan dulu apakah yang kita maksud damai itu sama dengan yang Tuhan maksud damai, gitu kan, atau tidak, gitu ya. Oke, tapi itu hanya sedikit saja, karena mayoritas dari pertanyaan Pak Wasis ini nanti akan kita bahas, ya. Kalau kita sudah sampai ke masalah tubuh Kristus. Nah, karena nanti Pak Wasis bertanya, ya bagaimana kalau terpecah-pecah dan lain sebagainya. Oke, itu nanti akan kita bahas. Tapi kita lanjut dulu lagi di 1 Korintus 14 sekarang. Ya, 14 ayat 4. Orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal membangun dirinya sendiri, tetapi orang yang bernubuat membangun jemaat. Nah, ini juga jemaat yang mana? Jelas jemaat yang spesifik, yaitu jemaat tempat seseorang bernubuat. Jadi ini dalam konteks Paulus bilang bernubuat itu lebih bagus daripada berbahasa lidah sebenarnya, ya. Karena berbahasa lidah orang nggak ngerti, ya. Jadi orang yang bernubuat membangun jemaat. Jadi jemaat yang mana dimaksud? Jemaat tempat orang itu bernubuat. Jadi jemaat yang spesifik di sini. Kemudian di ayat yang kelima, aku
Aku senang jika kalian semua berbicara dalam berbagai bahasa, namun lebih lagi supaya kalian bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih unggul daripada orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, kecuali jika ia menerjemahkannya supaya jemaat mendapat penguatan. Nah, kembali, ini adalah jemaat yang spesifik. Jemaat yang tempat orang, tempat dia orang yang dimaksud ini berbahasa lidah, begitu kan? Jadi Paulus bilang mau berbahasa lidah boleh ya di abad pertama waktu itu, tapi harus diterjemahkan. Ya, kalau tidak diterjemahkan tidak boleh, katanya ya. Dan kenapa harus diterjemahkan? Supaya jemaat mendapat penguatan. Jemaat yang mana yang dimaksud? Jemaat tempat orang yang berbahasa lidah ini ya mengucapkan kata-katanya dan diterjemahkan itu. Nah, itu ya. Oke. Baik, 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian juga kalian, karena kalian menambahkan karunia-karunia rohani, maka usahakanlah supaya kalian semakin baik untuk pembangunan jemaat. Ya, pembangunan jemaat. Jemaat yang mana? Ya jemaat mereka, gitu. Jemaat spesifik tempat orang-orang ini berada. Ya. Jemaat tempat orang-orang percaya menggunakan karunia rohani dimanapun mereka berada. Oke, 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata dengan pikiranku supaya aku dapat mengajar orang lain daripada puluhan ribu kata dengan bahasa yang tidak dikenal. Gitu. Kalau LAI malah nambahkan kata pertemuan yang sebenarnya kata itu nggak ada ya, kata pertemuan tapi dipahami. Ya, tapi dalam jemaat, gitu kan, aku lebih suka mengucapkan 5 kata dengan pikiranku. Ya, jadi jelas ini adalah jemaat yang bertemu. Ya, makanya Paulus bisa ada di sana pertemuan jemaat. Lebih baik aku mengucapkan 5 kata dalam pertemuan jemaat. Oke. Ayat yang ke-23. Jadi jika seluruh jemaat berkumpul di satu tempat, jelas di sini ya, seluruh jemaat berkumpul di satu tempat. Ini jelas mengacu pada jemaat yang lokal berkumpul di satu tempat. Oke, ayat yang ke-28. Namun jika tidak ada penerjemah, hendaklah ia berdiam diri dalam jemaat. Nah, ini juga ya dalam jemaat di sini maksudnya dalam pertemuan jemaat. Ini juga jelas lokal. Ayat yang ke-33. Sebab Allah bukanlah sumber kekacauan melainkan damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Ini penggunaan plural, jamak, lebih dari satu. Ya. Jadi lebih dari satu jelas ada lebih dari satu jemaat. Dan ayat 34, perempuan-perempuan kalian hendaklah berdiam diri dalam jemaat-jemaat. Ini juga penggunaan plural. Dan ini juga mengatur bahwa di dalam jemaat itu harus ada keteraturan. Ya, dan ini memberitahu kita peran laki-laki diatur, peran perempuan diatur di dalam jemaat. Yang hari ini banyak dilanggar oleh yang menyebut diri gereja, gitu kan. Oke, lanjut lagi ayat 35. Ya, tetapi jika mereka ingin mempelajari sesuatu, baiklah mereka menanyakannya para suami sendiri di rumah. Ini kembali mengenai peran perempuan juga ya. Sebab adalah hal yang memalukan bagi perempuan untuk berbicara di jemaat. Nah, ini nanti kita akan bahas di pasal-pasal selanjutnya dari diktat kita, di poin-poin selanjutnya ada masalah peran perempuan dan lain sebagainya. Maksudnya apa ini, gitu kan? Adalah hal yang memalukan ya, bagi perempuan untuk berbicara di jemaat. Ya. Nah, maksudnya apa? Nanti kita akan bahas. Ini mengacu kepada berbicara dalam pengertian mengajar ya, atau berbicara secara otoritatif. Oke, 1 Korintus 15 ayat 9. Sebab akulah yang paling rendah dari antara para rasul, bahkan aku tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, sekali lagi ada orang yang menganggap ini sebagai gereja universal. Tapi tidak ada keharusan dan tidak ada kepentingan untuk menganggap ini jemaat universal, karena ya, tadi kita bilang jemaat Korintus disebut jemaat Allah. Dan jemaat apa yang dianiaya oleh Paulus terutama ya. Nah, bisa jadi ada kemungkinan ini mengacu kepada generik ya. Jadi Paulus menganiaya jemaat mana saja yang dia temui ya. Tapi juga tidak perlu, artinya ini bisa jadi adalah penggunaan spesifik mengacu kepada jemaat Yerusalem maksudnya. Ya. Karena yang paling banyak dianiaya oleh Paulus adalah jemaat Yerusalem memang. Dan bisa jadi hanya itu jemaat yang dianiaya Paulus. Karena begitu dia mau keluar dari Yerusalem, mau memperluas lingkup penganiayaan dia waktu itu pergi ke Damsyik. Tapi belum sempat dia menganiaya di Damsyik, dia sudah
bertobat terlebih dahulu, bertemu dengan Tuhan di jalan di situ ya. Jadi ini mengacu pada jemaat Allah yang di Yerusalem. Oke, kemudian kita lihat lagi 1 Korintus 16 ayat 1. Oke, sebagaimana telah aku tetapkan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi Galatia adalah nama provinsi, daerah ya, dan ada banyak jemaat di sana. Dan Paulus ada mengatur berbagai hal kepada jemaat-jemaat di Galatia. Oke, cukup jelas. 1 Korintus 16 ayat 19, jemaat-jemaat di Asia. Asia juga adalah, maksud Asia di sini Asia kecil ya. Asia kecil, daerah Turki sana menyalami kalian. Aquila dan Priscilla bersama jemaat di rumah mereka, juga spesifik di sini. Ada lokasi jemaat di rumah mereka. Dan kemarin kita ada singgung bahwa adalah kebiasaan orang-orang Kristen seringkali untuk memulai jemaat itu di rumah sebenarnya. Jadi bagi kita nggak masalah ya. Nah hari ini di Indonesia, dalam konteks Indonesia, banyak ya yang non-Kristen kadang-kadang agak kesel katanya, oh rumah nggak boleh jadi gereja. Nah sekali lagi itu adalah salah paham karena mereka beranggap gereja itu gedung. Ya, gereja itu gedung, padahal gereja bukan gedung. Ya, gereja itu adalah orang-orangnya. Lalu apa yang mau dilakukan oleh orang-orang ini? Berkumpul. Gitu. Mereka mau berkumpul, mereka mau ketemu, gitu kan? Mereka boleh nggak ketemu di rumah? Ya mestinya boleh. Gitu. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita dijamin ya kebebasan untuk berkumpul sebenarnya. Gitu. Nah kalau kebebasan untuk berkumpul berarti kebebasan untuk membuat jemaat. Karena jemaat artinya suatu perkumpulan. Ya dan sebenarnya ya orang Kristen mestinya berkata bahwa ya kami boleh berhak untuk berkumpul di rumah. Ya, dan asal kami tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ya sah-sah saja mestinya. Kami bukan di rumah kan kayak produksi narkoba gitu. Kita bukan di rumah itu judi, ya kita bukan di rumah itu pokoknya melakukan suatu tindakan yang melawan hukum, kan tidak. Kami datang, kami nyanyi kan tidak melawan hukum. Kami datang, kami saling menasihati, ya, kami ada yang khotbah atau pidato, ya. Kami baca firman Tuhan, jadi tidak ada satupun tindakan yang melawan hukum di situ. Jadi mestinya nggak ada masalah mau berkumpul di rumah, gitu kan? Berkumpul di rumah, ya asal tidak membahayakan orang, tidak mengacaukan orang, tidak bikin gaduh dan sebagainya. Ya. Misalnya saya di rumah tapi saya bikin loudspeaker yang semua tetangga jadi terganggu gitu ya. Nah, ya maka mestinya oke-oke saja di situ. Ya. Oke, itu adalah 1 Korintus. Baik, 1 Korintus ya. Lalu kita masuk ke 2 Korintus. 2 Korintus. Sekarang kita lihat 2 Korintus 1 ayat 1 di sini. 2 Korintus 1 ayat 1. Nah, ini sama ya, jemaat Allah yang berada di Korintus. Jadi ini salam pembukaan dalam surat ini. Sekali lagi jemaat Korintus disebut jemaat Allah. Nah, ini sangat-sangat menarik ya karena berkali-kali jemaat Korintus disebut jemaat Allah. Dan kita ingat kalau kita baca surat Korintus, kita dapatkan jemaat Korintus itu jemaat yang tidak sempurna. Ya. Di dalam mereka ada anggota-anggota yang perlu disiplin, ada yang doktrinnya juga agak ngaco, tapi mereka disebut jemaat Allah di sini. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Oke. Nah, ini juga ada satu coba kita baca kalimat ini. Dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah yang berada di Korintus beserta dengan semua orang kudus yang ada di seluruh Akhaya. Jadi Akhaya, jadi kita pahami dulu ya geografinya. Akhaya adalah nama provinsi. Nah, di dalam provinsi Akhaya ada kota Korintus. Dan rupanya di dalam kota Korintus ada jemaat di situ, jemaat Korintus, sehingga disebut jemaat Allah. Tetapi Paulus menulis supaya dibaca juga oleh orang-orang lain yang bukan hanya di Korintus saja. Makanya dia tulis bersama dengan semua orang kudus yang ada di seluruh Akhaya. Tapi perhatikan, Paulus sengaja tidak memakai istilah jemaat untuk semua orang kudus
yang ada di seluruh Akhaya di sini. Nah, semua orang kudus yang ada di seluruh Akhaya. Karena kadang-kadang, bukankah itu mirip ya? Mirip dengan yang orang bilang semua orang percaya di seluruh dunia, gitu. Itu adalah jemaat. Ya. Lalu ada yang bilang kita bisa pakai istilah gereja atau jemaat untuk daerah. Saya jemaat Indonesia, gereja Indonesia. Itu maksudnya adalah semua orang percaya di Indonesia. Lalu jemaat Asia contohnya. Jemaat Asia itu adalah semua orang percaya di Asia. Tapi kita tidak menemukan pemakaian seperti itu di dalam perjanjian baru. Kalau Asia tadi kita baca ada jemaat-jemaat lebih dari satu. Galatia yang adalah provinsi juga jemaat-jemaat ada lebih dari satu. Ya. Nah, sedangkan untuk semua orang percaya di suatu provinsi tidak dipakai istilah jemaat, tapi kalau mau mengacu ke mereka ya seperti Paulus di sini. Semua orang kudus yang ada di seluruh Akhaya. Nah, inilah caranya Paulus menyalami ya, semua orang percaya di seluruh Akhaya. Dia tidak sebut mereka jemaat. Ya. Beda dengan yang di Korintus. Yang Korintus sebut jemaat Allah yang berada di Korintus. Gitu. Ya. Sedangkan yang totalitas orang percayanya tidak disebut jemaat, tapi ya kepada semua orang kudus saja, kepada semua orang percaya. Gitu, yang ada di Akhaya. Ya, jadi kontras antara dua ini juga sangat signifikan di sini ya. Yang di Korintus itu memang ada satu jemaat di situ yang rutin berkumpul ya. Yang ada pemimpinnya, Paulus tahu segala macam orang-orangnya, Paulus tahu ya. Sedangkan semua orang kudus di seluruh Akhaya tidak pernah berkumpul bersama ya. Tidak digembalakan ya, mereka ya. Oleh karena itu mereka tidak disebut jemaat, tetapi semua orang kudus yang ada di seluruh Akhaya. Ya, jadi ini signifikan sebenarnya ya, 2 Korintus 1 ayat 1 ini signifikan karena ada suatu kontras di sini. Ada yang berkumpul bersama dan menjadi tubuh Tuhan di Korintus. Nanti kita akan lihat itu ya. Tubuh Tuhan di Korintus yang ada gembalanya. Kontras dengan semua orang kudus yang ada di seluruh Akhaya tidak disebut jemaat karena mereka tidak pernah berkumpul bersama, tidak ada gembalanya atas seluruh Akhaya ya. Jadi ini kontras yang jelas begitu, jelas kelihatan. Oke, lanjut lagi di pasal 8 ayat 1 di sini ya. Pasal 8 ayat 1 Oke, kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, sekali lagi, Makedonia itu adalah nama provinsi juga. Ya, di dalam Makedonia itu ada kota-kota seperti Filipi, ya, Tesalonika, itu semua di Makedonia namanya. Ya. Dan ternyata di Makedonia karena ada banyak kota, maka ada banyak jemaat, ada lebih dari satu jemaat. Makanya disebut jemaat-jemaat di Makedonia. Gitu ya. Oke, pasal 8 ayat 18. Dan kami telah mengutus bersama ya, bersama dengan dia, saudara kita itu, yang pujian baginya dalam Injil bergema di semua jemaat. Ini penggunaan plural ya, semua jemaat, ini lebih dari satu jemaatnya. Pasanton eklesion, sekali lagi jemaat ada lebih dari satu. Dan ternyata semua jemaat yang dimaksud oleh Paulus di sini mengenal seorang saudara yang dia utus di sini ya. Kita tidak tahu siapa saudara itu. Ada yang berpikir kemungkinan adalah Timotius maksudnya di sini. Oke, dan ayat 19, dan bukan hanya itu, tapi dia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat. Sekali lagi ini penggunaan plural, jamak ya, jadi ada lebih dari satu jemaat. Kalau penggunaan plural ya sudah pasti bukan universal ya, karena sekali lagi universal itu beranggapan hanya ada satu jemaat. Ya, tapi dalam Alkitab ada lebih dari satu jemaat, ada banyak jemaat. Oke, apa lagi nih? Selanjutnya pasal 8 ayat 23. Sekali lagi ini adalah utusan jemaat-jemaat. Nah, kata utusan di sini adalah kata apostolos di sini ya. Apostoloi eklesion ya, mengenai Titus, dia adalah sekutu dan teman sekerjaku berkaitan dengan kalian. Mengenai saudara-saudara kami, mereka adalah utusan jemaat-jemaat. Jadi ini adalah utusan jemaat. Dan ya, ini beda dengan 12 rasul yang adalah utusan langsung dari Yesus Kristus. Ini adalah utusan jemaat. Tapi jemaatnya
plural, utusan jemaat-jemaat. Ini juga penggunaan plural pasti mengacu kepada jemaat-jemaat yang spesifik di sini. Oke, kemudian oleh karena itu tunjukkanlah kepada mereka dan kehadapan jemaat-jemaat, ini juga penggunaan plural. Jadi di 2 Korintus banyak sekali penggunaan plural ya, penggunaan jamak dari kata jemaat di sini. Oke, langsung lagi 2 Korintus 11 ayat 8. Ini juga penggunaan plural. Jemaat-jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan mereka. Ya, jadi ini mengacu pada jemaat-jemaat yang mensupport Paulus secara finansial. Tentu jemaat-jemaat spesifik ya, Paulus tahu yang mana maksudnya di situ. Oke, pasal 11 ayat 28, selain dari hal-hal luar itu urusanku sehari-hari, pemeliharaan semua jemaat. Ini juga penggunaan plural. Sekali lagi banyak sekali penggunaan plural dalam 2 Korintus. Jadi Paulus itu bukan gembala sidang ya. Paulus bukan gembala sidang, minimal dia tidak terbatas kepada satu jemaat, tapi dia adalah Rasul Yesus Kristus. Jadi dia mengurus banyak jemaat ya, bahkan dia tanggung jawab dia adalah kepada terutama jemaat-jemaat non-Yahudi ya, yang memang waktu itu pelan-pelan menjadi mayoritas ya, walaupun di awalnya jemaat-jemaat yang Yahudi lebih banyak, tapi belakangan jemaat-jemaat non-Yahudi makin banyak. Nah, akhirnya Paulus menjadi bagiannya di sini. Jadi dia pemeliharaan semua jemaat. Ya, kemudian 2 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam hal apakah kalian kalah dari jemaat-jemaat lain? Jadi ini membandingkan Korintus dengan jemaat-jemaat lain yang Paulus terima support dari mereka. Ya, ini juga penggunaan plural juga spesifik. Oke, selesai 2 Korintus. Ya, memang kita tidak usah terlalu panjang lebar kalau memang cukup jelas. Nanti yang masuk ke tubuh Kristus itu kalau kita masuk ke Efesus. Jadi kita tinggal Galatia ya. Galatia, habis itu nanti Efesus. Oke, di Galatia tidak banyak. Hanya 2 saja penggunaannya. Jadi bentar lagi kita masuk Efesus. Di Galatia 1 ayatnya yang kedua. Dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kita sudah sering bilang Galatia adalah provinsi, jadi di Galatia ada beberapa jemaat, lebih dari 1 jemaat-jemaat di Galatia. Cukup jelas. Kemudian Galatia 1 ayat 13. Jadi di Galatia ada 3 kali pemakaian ya. Galatia 1 ayat 13. Sebab kalian telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, bahwa dengan sangat hebat aku menganiaya jemaat Allah. Ya, ini bisa penggunaan generik ya, bahwa Paulus menganiaya semua jemaat yang dia temui ya, atau spesifik bahwa dia menganiaya jemaat Yerusalem terutama. Oke, Galatia 1 ayat 22, penggunaan terakhir di Galatia. Tetapi yaitu wajahku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat dalam Kristus. Ya, jemaat-jemaat dalam Kristus yang ada di Yudea. Dan sekali lagi Yudea juga adalah wilayah yang cukup besar. Ya, Yudea itu provinsi. Di dalam Yudea ada Yerusalem, ada Bethlehem, ada banyak kota di situ. Ya. Ada Kana. Kana ada 2. Kana ada yang di Galilea, ada yang di Yudea gitu ya. Kemudian ada macam-macam di situ ya. Jemaat-jemaat dalam Kristus, ini penggunaan plural. Ada banyak jemaat di daerah Yudea di situ. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke Efesus. Ya, masuk ke Efesus. Nah, ini kita mau masuk Efesus, dan di Efesus di sini ada pengajaran yang penting. Oke ya, tapi kita istirahat sebentar ya. Sekitar 5 menit. Ya, karena kita udah setengah jalan kira-kira. Jadi kita ketemu lagi, jangan terlambat. Kita akan ketemu lagi setelah istirahat berikut. Kita mau mulai lagi, melanjutkan, dan kita sudah sampai di surat Efesus. Oke, nah di surat Efesus ini
Efesus 1 ayat 22, sini kita lihat ya, itu sangat jelas sekali. Nah, ada suatu pernyataan di sini ayat 22. Dan ia telah menaklukkan segala sesuatu ke bawah kakinya dan memberikannya menjadi kepala atas segala sesuatu bagi jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dari Dia yang memenuhi semuanya dalam segala sesuatu. Oke. Jadi kata eklesia muncul di Efesus itu pertama di ayat 22 di sini. Oke, ya, dan dalam konteks dikatakan bahwa Yesus dijadikan kepala atas segala sesuatu. Ya. Yesus adalah kepala dari segala sesuatu bagi jemaat, ya, yang adalah tubuhnya. Jadi di sini adalah pernyataan bahwa jemaat adalah tubuh Yesus. Dan ini adalah salah satu yang kita bisa lihat di ini juga. Coba kita lihat di sini ya. Oke, saya harus stop ini dulu. Nah, kalau kita masuk di diktat kita di sini, ya, maka kita melihat jemaat eklesia, berbagai gambaran tentang eklesia dalam Alkitab. Salah satu yang paling utama adalah bahwa eklesia adalah tubuh Kristus. Nah, ini ada di Efesus 1 ayat 22, tapi ada di tempat-tempat lain juga, yaitu Efesus 4 ayat 12, Kolose 1 ayat 18, dan nanti kita akan lihat secara spesifik 1 Korintus pasal 12 di sini ya. Nah, jadi coba kita lihat balik lagi. Pernyataan ini dibuat jadi ini adalah Efesus 1 ayat 22. Coba kita lihat Efesus Efesus 4 ayat 12. Oke, mana tadi? Nggak muncul ya. Efesus 4 ayat 12. Nah, ini ada istilah tubuh Kristus di sini. Tubuh Kristus ya, walaupun tidak memakai kata eklesia, tapi ada istilah tubuh Kristus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus, katanya di sini ya. Nah, tetapi kita bicara apa? Tubuh Kristus di sini sangat spesifik. Pembangunan tubuh Kristus itu sampai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan penuh akan Sang Putra Allah, kepada tingkat pertumbuhan manusia dewasa, kepada tingkat pertumbuhan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh segala macam angin pengajaran, oleh jebakan manusia dan oleh kelicikan mereka kepada tipu muslihat penyesatan. Tetapi dengan menyatakan kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala sesuatu kepada Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Jadi jemaat adalah tubuh, Kristus adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang terjalin rapi dan terikat erat oleh pelayanan setiap sendinya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap bagian, menyumbangkan pertumbuhan pada tubuh untuk pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Oke. Jadi yang mau saya garis bawahi di sini adalah bahwa pembangunan tubuh Kristus itu, tadi kan kita bicara ada harus bersatu. Tubuh Kristus itu bersatu. Bersatunya seperti apa?
Nah, ayat 13 ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya. Kesatuan iman. Jadi satu tubuh Kristus itu seharusnya menuju atau mencari kesatuan iman. Ya, hal yang dipercayai itu sama, begitu ya. Pengetahuan penuh akan Sang Putra Allah. Jadi menuju kepada pemahaman yang sempurna supaya tidak diombang-ambingkan oleh segala macam angin pengajaran. Gitu. Jadi di luar jemaat, di luar tubuh Tuhan itu ada begitu banyak angin pengajaran. Ya, yang begitu banyak gitu. Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Ya. Nah sebaliknya di dalam tubuh Kristus, tetapi dengan menyatakan kebenaran dalam kasih, katanya di sini ya. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ini cukup jelas. Ya, kita harus menyatakan kebenaran dalam kasih. Oke, kita simpan dulu ya berbagai ide ini. Nah, kita masuk ke Kolose 1 ayat 18. Ini juga pernyataan lain. Dan dia adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaat. Nah, kepala dari tubuh yaitu jemaat, yang adalah permulaan, maksudnya ya, Yesusnya ya, yang sulung dari antara orang mati sehingga ia menjadi yang diutamakan dalam segala sesuatu. Oke, baik ya. Nah, jadi coba kita lihat di sini dulu sebentar. Jemaat sebagai tubuh Kristus. Kita bicara jemaat adalah tubuh Kristus. Nah, jemaat adalah tubuh Kristus di sini ya. Dan ya, sehingga banyak orang punya konsep di sini. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Ya. Nah, ini kan kepala. Kalau kita ilustrasikan, ya tubuh itu kira-kira seperti ini. Oke, ya. Maka kepalanya adalah Kristus. Ya. Ya, kepala adalah Kristus. Nah, tubuh adalah jemaat. Kan disebut tubuh Kristus. Tapi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud jemaat di sini? Nah, ini yang dari tadi kita sudah bicarakan, gitu kan. Kita bicarakan mulai dari apa arti dari kata jemaat, eklesia, ya. Kemudian pemakaian eklesia di dalam Alkitab dan lain sebagainya. Ya. Karena di sini banyak orang secara otomatis karena memang sudah diajar begitu, ya. Mereka secara otomatis berpikir bahwa jemaat yang dimaksud adalah jemaat universal, gitu. Jadi jemaat adalah tubuh Kristus, yang dimaksud jemaat di sini adalah jemaat universal. Sehingga mereka memaksudkan jemaat ya. Ya saya kasih ya. Banyak orang memahami ya, jemaat universal ya, adalah tubuh Kristus. Artinya, apa itu jemaat universal? Ya. Artinya seluruh orang percaya di seluruh dunia, ya, adalah bagian, adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus adalah semua orang percaya di seluruh dunia. Begitu, ya. Nah, ini adalah satu paham yang banyak beredar dan banyak orang memegang ini memang karena itulah yang diajarkan pada mereka. Tapi mereka tidak pernah disuruh untuk kritis, ya, kritis. Karena kalau kita mau kritisi ini, gitu ya. Oke, saya pakai warna beda lagi. Kalau kita mau kritisi ini, ya, tetapi ya,
um, itu tidak, ya, kita bilang, ya, bukan seperti itu, kita bilang, ya. Alkitab memakai kata eklesia, ini sudah kita, ya, dan bukan itu arti dari kata eklesia. Sekali lagi, ya. Eklesia bukanlah eklesia itu arti dasarnya adalah berkumpulnya sesuatu, bersatunya, ya, beberapa orang di suatu tempat, begitu, berkumpulnya, bertemunya, gitu. Itu adalah arti dari kata eklesia, gitu kan? Sehingga kita bilang, ya, Alkitab mengajarkan bahwa jemaat lokal, ya, adalah tubuh Kristus. Ya. Jemaat lokal adalah tubuh Kristus. Sehingga, ya, ada, ya, kita bilang, ya, ada tubuh Kristus, ya, di setiap jemaat, ya, di setiap jemaat, ya. Nah, atau kita bilang setiap jemaat adalah tubuh Kristus, ya, kita bilang ini, ya, setiap jemaat adalah tubuh Kristus. Nah, kita bilang begini, mungkin ada bertanya, apakah berarti, ya, Kristus itu kepala dari, ya, tiap-tiap gereja? Ya, jawabannya benar. Ya, benar. Kristus itu kepala, bukan kepada, ya, kepala dari tiap-tiap gereja. Ya. Kristus kepala dari tiap-tiap gereja. Jadi benar. Gitu. Saya ambil contoh begini, ya, orang bertanya, kok bisa, gitu kan? Kok bisa, ya? Tetapi kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan. Lihat satu ayat dalam firman Tuhan, ya. Itu di dalam 1 Korintus 11. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi. Oke, nih saya bacakan yang TR ini. ITR. Jadilah pengikut-pengikutku sama seperti aku pengikut Kristus. Dan aku memuji kalian, saudara-saudara, karena kalian telah mengingat aku dalam segala sesuatu, dan kalian telah berpegang pada pengajaran-pengajaran sebagaimana yang telah aku sampaikan pada kalian. Tapi aku ingin kalian mengetahui bahwa kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Nah, kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus tidak berarti bahwa hanya ada satu laki-laki. Ya. Tentu ada banyak laki-laki. Tapi semua laki-laki, ya, kepalanya adalah Kristus, maksudnya di sini. Kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus. Jadi kalau kita bilang kepala dari jemaat ialah Kristus, apakah di dunia ini ada satu jemaat atau ada lebih dari satu jemaat? Ya kan? Apakah di dunia ini ada satu jemaat atau lebih dari satu jemaat? Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab tadi, penggunaan eklesia secara plural yang banyak sekali tadi kita lihatnya. Jemaat-jemaat di Galatia, jemaat-jemaat di Yudea, jemaat-jemaat di Asia, jemaat-jemaat di Makedonia, tadi kita sebutkan jemaat-jemaat Allah. Jadi penggunaan plural yang begitu banyak, jelas ada lebih dari satu jemaat di dunia ini. Itu jelas sekali kalau kita baca Alkitab. Ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Efesus, ada jemaat di banyak tempat. Sehingga ketika dikatakan bahwa kita bilang Yesus adalah kepala dari jemaat, jemaat adalah tubuhnya. Jadi Yesus adalah kepala dari jemaat, maka
Yesus adalah kepala dari tiap-tiap jemaat. Begitu, ya. Dan Yesus adalah kepala dari jemaat. Jemaat di situ adalah penggunaan generik. Artinya bisa diterapkan kepada semua jemaat. Nah, tadi di Efesus kita membaca bahwa jemaat adalah tubuhnya. Nah, itu juga generik, begitu. Jemaat adalah tubuhnya, artinya setiap jemaat adalah tubuh Tuhan. Gitu. Nah, tetapi ada orang yang tetap berkata tidak. Menurut saya, ya, mungkin dia bilang begini, ya, ya, mereka tetap mau bahwa gereja Tuhan itu, ya, jadi ada yang bilang gini, ya, tubuh Tuhan itu seluruh kekristenan. Coba kita lihat di sini ya. Oke, baik. Nah, ini saya harus sedikit gambar. Jadi tubuh Tuhan di sini kan, ini kepala Kristus, ya. Ya, ini gambarnya agak jelek, tapi nggak apa-apa. Dia berkata tubuh Tuhan ini terdiri dari anggota-anggotanya, ya. Ini adalah semua orang percaya. Semua orang percaya di seluruh dunia. Wah, ini ya, semua orang percaya di dunia. Ya. Semua orang percaya di dunia. Ini adalah ini. Kan? Oke. Nah, tetapi ya, justru kita bertanya, apakah seperti ini bisa, ya? Apakah pernah berkumpul? Tidak, ya kan? Kita lihat ya. Ini tidak pernah berkumpul, ya. Tidak sehati tentunya, ya, tidak sehati, ya, atau bahkan tidak kenal, tidak saling kenal. Tidak pernah berkumpul, tidak saling kenal, ya, karena kalau kita bilang semua orang percaya di seluruh dunia, ya bagaimana saya bisa kenal, gitu kan? Saya tidak kenal semua orang percaya di seluruh dunia, ya. Saya tidak tahu orang percaya di Afrika, ya. Saya tidak kenal orang percaya ada banyak negara yang saya tidak kenal satupun orang percaya di dalamnya, ya. Tentu ada negara-negara yang saya kenal, ya. Saya ada banyak teman Kristen misalnya di Amerika, ya. Mungkin saya punya teman Kristen di Malaysia, saya punya teman Kristen di Singapura, di Eropa ada beberapa. Tapi ada banyak tempat yang saya tidak kenal satupun orang percayanya. Jadi kalau misalnya tubuh Tuhan adalah semua orang percaya di seluruh dunia, justru kita bilang ini aneh gitu. Karena tadi tidak pernah berkumpul, jadi kita bertanya kok bisa disebut eklesia, gitu kan? Tidak pernah saling kenal, ya. Tentu tidak sehati, ya, tidak sehati karena semua orang percaya di seluruh dunia, ya tentu mereka mungkin masing-masing punya tidak seiman, mungkin, ya, tidak seiman, ada banyak ya, ada banyak perbedaan doktrin, ini atau hal yang dipercayai, ya, ya, dan punya praktek yang berbeda-beda, ya, punya tujuan yang mungkin berbeda-beda, ya. Jadi kita bilang kalau kita mau konsepkan tubuh Tuhan itu seluruh orang percaya di seluruh dunia, ya ini yang kita dapatkan. Ini yang kita dapatkan di sini, ya. Nah, sehingga coba kita lihat, ya, kita lihat justru bagaimana penggunaan istilah tubuh Tuhan, ya, di dalam Alkitab.
balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita mau melihat 1 Korintus pasal 12. Nah, mulai dari ayat 12 di sini. Oke, saya bacakan. Sebab sama seperti tubuh adalah satu dan mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota tubuh yang satu itu sekalipun banyak adalah satu tubuh, demikian juga Kristus, katanya. Ya. Jadi Paulus mau menjelaskan suatu ilustrasi di sini, ya. Dan Kristus diilustrasikan dengan tubuh manusia, gitu ya. Seperti tubuh adalah satu, dia sedang bicara mengenai setiap manusia punya satu tubuh. Tapi ada banyak manusia di muka bumi ini, gitu kan? Ada banyak manusia di muka bumi ini. Ya. Tapi tubuh adalah satu. Ya. Jadi tiap-tiap manusia punya satu tubuh. Nah demikian juga sebenarnya ada banyak jemaat, ya, tapi tiap-tiap jemaat adalah satu tubuh. Gitu. Jadi demikian juga Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua juga telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, baik itu hamba maupun orang bebas, dan semuanya telah diminum dalam satu roh. Nah, banyak orang menganggap bahwa ayat 13 di sini ini adalah baptisan Roh Kudus, katanya. Ini baptisan Roh Kudus, katanya, ya. Oke, ada yang nggak bisa dengar suara saya. Oke, yang lain masih bisa dengar suara kan? Nah, baik, jadi banyak orang beranggapan ini adalah baptisan Roh Kudus karena mereka bilang, ya, dan mereka bilang di sini mereka pakai terjemahan ini ya, misalnya ya, for by one Spirit are we all baptized into one body. Ya. Jadi mereka bilang bahwa ya di sini Roh Kudus membaptiskan seseorang ke dalam tubuh Kristus. Jadi argumennya, oke, ini nanti kita lihat ya. Tapi saya ingin berkata bahwa ini bukan baptisan Roh Kudus. Ya. Ini bukan baptisan Roh Kudus. Ini adalah baptisan air sebenarnya. Ya. Dalam satu roh kita semua juga telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Jadi ketika seseorang dibaptis di dalam air dan bergabung dengan jemaat, maka dia menjadi satu tubuh di situ. Ya. Tapi nanti kita akan balik lagi ke sini. Tapi kita lanjut dulu. Karena tubuh bukan satu anggota, melainkan banyak. Nah, ya, jika kaki berkata, karena aku bukan tangan, maka aku bukanlah bagian dari tubuh, apakah dari hal ini ia sungguh bukan bagian dari tubuh? Jadi Paulus ingin berargumen, tidak mungkin satu tubuh itu semuanya satu organ saja gitu, misalnya kaki semua, tangan semua, nggak mungkin begitu. Nah ini dalam konteks karena di dalam Korintus, di dalam jemaat Korintus, jadi konteksnya ini Paulus sedang bicara jemaat Korintus sebenarnya. Di dalam jemaat Korintus ada orang yang mereka semuanya pengen punya karunia yang sama gitu. Mereka semuanya pengen berbahasa lidah. Sehingga Paulus malah marah. Apakah semuanya ini dapat karunia yang sama? Kan enggak gitu. Kalau semuanya karunia yang sama itu kayak tubuh yang semuanya kaki. Atau semuanya tangan gitu. Ya, kalau ada orang yang merasa, saya nggak punya karunia ini, maka saya nggak ada gunanya. Itu kan lucu. Sama seperti kaki berkata, kalau aku bukan tangan, aku bukan bagian dari tubuh, katanya. Nah, tidak ada yang seperti itu ya. Ayat 16, dan jika telinga berkata, karena aku bukan mata, aku bukanlah bagian dari tubuh, apakah dari hal ini ia sungguh bukan bagian dari tubuh? Jika seluruh tubuh adalah mata, di manakah pendengaran? Jika seluruhnya adalah pendengaran, di manakah penciuman? Ya. Nah, jadi coba kita lihatkan, ini adalah perikop paling panjang, paling komprehensif dalam Alkitab mengenai tubuh. Ya. Dan kita mau melihat mengenai tubuh ini, yang dimaksud itu satu jemaat lokal. Apakah 1 Korintus 12 masuk akal kita pahami sebagai satu jemaat lokal? Paulus sedang bicara mengenai jemaat lokal. Ataukah Paulus sedang bicara mengenai seluruh orang Kristen di seluruh dunia? Atau yang digadang-gadang sebagai jemaat universal itu?
Yang mana yang dimaksud oleh Paulus di sini? Ya. Nah, coba kita lihat lebih lanjut lagi. Ya. Ayat 18. Tetapi sekarang Allah telah menempatkan anggota-anggota masing-masing dari mereka di dalam tubuh sebagaimana Ia kehendaki. Kan Tuhan yang taruh seseorang di dalam tubuh. Nah, apakah tubuh yang dimaksud ini satu jemaat lokal ataukah seluruh orang Kristen seluruh dunia? Ayat 19. Dan jika semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Gitu ya. Tetapi sekarang memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Katakan di sini. Dan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kamu, atau lagi kepala kepada kaki, aku tidak membutuhkan kalian. Sebaliknya, terlebih lagi anggota-anggota tubuh yang kelihatannya lemah adalah yang diperlukan. Nah, ini konteksnya apa? Ya. Bagaimana kita bisa berkata, oh ini anggota yang lemah, begitu kan? Kalau ini bicara mengenai seluruh kekristenan, semua orang Kristen seluruh dunia yang kita bahkan tidak saling kenal, bagaimana kita bisa kelihatannya lemah, gitu kan? Kita lihat saja enggak, gitu. Nah, ayat 23. Dan anggota-anggota tubuh yang kita anggap tidak terhormat, kita memberikan penghormatan yang lebih kepada mereka. Sekali lagi, ini hanya masuk akal di dalam konteks satu jemaat lokal, di mana ya di dalam satu jemaat lokal kita saling kenal, kita tahu ada anggota yang punya kelemahan seperti ini, punya kekuatan seperti ini, ya. Dan anggota-anggota tubuh yang kita anggap tidak terhormat, itulah yang kita berikan penghormatan yang lebih. Ini sekali lagi, kalau ini bicara mengenai semua orang Kristen seluruh dunia, ini nggak masuk akal, nggak nyambung. Kita saling kenal saja tidak gitu. Ya. Dengan yang saya tidak kenal siapa-siapa dari Afrika misalnya, atau dari Amerika Latin. Ya. Jadi bagaimana nih anggota tubuh yang kita anggap tidak terhormat, kita memberikan penghormatan yang lebih kepada mereka? Ini jelas konteksnya adalah jemaat lokal. Konteks waktu Paulus nulis ini, konteksnya adalah jemaat Korintus maksudnya gitu. Dia tidak maksudkan bahwa orang di Korintus bagaimana terhadap orang di Yerusalem misalnya, atau orang di Korintus bagaimana terhadap orang di Efesus. Tidak. Yang Paulus maksudkan di sini adalah di dalam kalian Korintus sana gitu. Ya. Dan anggota-anggota kita yang tidak elok memperoleh keelokan yang lebih. Tapi anggota-anggota kita yang elok tidak membutuhkannya. Sebaliknya, Allah telah menyusun tubuh sedemikian rupa, memberikan kehormatan yang lebih kepada yang kekurangan. Supaya jangan ada perpecahan di dalam tubuh. Oke, bagus sekali nih. Supaya jangan ada perpecahan di dalam tubuh. Melainkan supaya anggota-anggota mempunyai kepedulian yang sama satu terhadap yang lain. Nah, sekali lagi, tubuh apa yang dimaksud? Bagaimanakah kita bisa mempedulikan satu sama lain? Kalau kita bicara mengenai semua orang Kristen di seluruh dunia gitu, yang bahkan kita tidak kenal mayoritasnya, ya. Tetapi kalau ini bicara mengenai konteks di dalam jemaat lokal, ini sangat-sangat masuk akal. Dan memang secara historis, sekali lagi Paulus sedang bicara mengenai jemaat di Korintus gitu. Ya, dan ini bisa kita terapkan kepada jemaat lokal kita masing-masing tentunya, supaya jangan ada perpecahan di dalam tubuh. Oke. Dan ketika satu orang anggota menderita, semua anggota ikut menderita. Sekali lagi, ini hanya benar di dalam jemaat lokal. Kalau kita bicara mengenai semua orang Kristen di seluruh dunia, ingat bahwa pada zaman Paulus menulis ini jangan dianggap seperti sekarang ya, ada TV, ada siaran langsung, ada grup WhatsApp, ada internet. Hari ini mungkin kita bilang bahwa oke, kalau terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen di mana, kita bisa dengar hari ini. Itu pun kita nggak semuanya dengar gitu ya. Tetapi kalau di zaman Paulus ada orang dianiaya di tempat lain, nggak ada yang dengar, minimal lama baru kedengaran di tempat-tempat lain gitu ya. Tapi tentu ini benar untuk satu jemaat lokal di sini ya. Jadi ketika satu anggota menderita, semua anggota ikut menderita. Ketika satu anggota dimuliakan, semua anggota ikut bersukacita. Konteksnya adalah konteks jemaat lokal di sini. Dan pernyataan yang paling tegasnya ada di ayat 27. Ini penting sekali.
dan kalian adalah tubuh Kristus. Kalian adalah tubuh Kristus. Jadi inilah yang Paulus definisikan. Jadi kalau kita bertanya, Paulus, ketika engkau menulis jemaat adalah tubuh Kristus, apa yang engkau maksud? Tolong definisikan tubuh Kristus itu bagi kami, gitu kan? Dan Paulus mendefinisikannya. Dia tidak bilang tubuh Kristus adalah seluruh kekristenan. Tidak pernah ada ayat seperti itu. Tubuh Kristus adalah semua orang percaya di seluruh dunia, tidak pernah. Tapi dia bilang apa? Tubuh Kristus adalah kalian, atau kalian adalah tubuh Kristus. Siapa kalian ini maksud? Berdasarkan konteks, kalian ini maksud adalah jemaat Korintus. Ya, karena dia sedang menulis kepada jemaat Korintus. Ya. Kalian ya, adalah tubuh Kristus. Nah, bagi Anda yang pernah belajar bahasa Yunani, ya cek di sini ya. Coba bahasa Yunaninya adalah soma Christo di sini. Jadi humeisde este soma Christo. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah dia tidak memakai artikel sama sekali. Dia tidak bilang to soma to Christo. Ya. Tidak ada artikel di situ. Nah, dan kalau di KJV dia terjemahkan now ye are the body of Christ. The body of Christ, dia pakai the. Jadi tetapi sebenarnya tidak ada kata artikel the di situ. Ya. Sehingga kalau kita pernah belajar Yunani, ini bisa juga diterjemahkan, kalian adalah suatu tubuh Kristus. Karena kalau misalnya suatu kata tidak ada artikel di dalam bahasa Yunani atau Ibrani juga, ya, maka dia bisa kita tambahkan kayak suatu atau sebuah atau seorang gitu. Ya, jadi now ye are the body of Christ. Oke, kata the-nya sebenarnya nggak ada di situ. Bisa diterjemahkan ye are a body of Christ, suatu tubuh Kristus. Ya. Oke lah, mungkin kita itu bisa dipahami seperti itu. Tapi pernyataannya jelas, kalian adalah tubuh Kristus. Siapa? Jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah tubuh Kristus. Dia tidak berkata bahwa dia tidak berkata bahwa apa? Misalnya seluruh kekristenan adalah tubuh Kristus. Tidak ada pernyataan seperti itu. Kalian adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Masing-masing berarti kalian masing-masing gitu. Tiap-tiap individu orangnya. Jadi dari ayat 27 ini kita mendapatkan pengajaran yang tegas bahwa satu jemaat lokal ya, adalah tubuh Kristus dan orang-orang di dalamnya masing-masing adalah bagaikan anggota-anggotanya. Dan Tuhan kasih karunia-karunia kepada orang-orang di dalam jemaat. Ada yang punya karunia mengajar, ya, karunia menasehati, karunia memimpin, karunia membagi-bagikan, karunia melayani, dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah supaya tubuh Kristus itu, jemaat lokal itu berfungsi dengan baik, begitu. Ya, dan ada persatuan di situ. Ya, Paulus tidak mau ada perpecahan di situ. Ya. Nah, ini lanjut ke ayat 28 yang tadi itu yang sudah kita baca, karena ada kata jemaat di sini, ya kan? Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jadi sudah dikaitkan di sini ya, bahwa tubuh Kristus dikaitkan dengan jemaat. Lalu ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya misalnya jemaat Yerusalem. Contohnya ya, jemaat Yerusalem punya rasul. Jemaat Yerusalem punya nabi. Ya, jemaat Yerusalem punya pengajar-pengajar. Ya, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan menempatkan di dalam jemaat itu orang-orang dengan karunia-karunia tertentu, begitu. Nah, coba kita balik lagi ke sini. Ya. Oke, jadi tadi kita bicara mengenai persatuan, ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, ada pertanyaan sedikit dari Pak Arisman. Apakah maksudnya anggota organ tubuh saling keterkaitan melengkapi dan Kristus adalah penyuplai energi? Ya tentu benar, anggota tubuh saling terkait dan saling melengkapi, sudah pasti ya. Tubuh itu kan supaya berfungsi kan misalnya harus ada kaki, ada tangan. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi dalam satu jemaat itu Kristus adalah kepala yang ada banyak fungsi. Misalnya gembala tugasnya dia mengajar, mengawas ya, tapi nggak mungkin gembala melakukan semuanya, gitu kan? Ada yang dia punya karunia misalnya macam-macam. Jadi tiap-tiap orang itu punya fungsinya. Ada yang melayani
dalam pengertian makanya ada diaken. Diaken itu kan melayani contohnya. Ya, ada yang menasihati, ada yang membagi-bagikan sesuatu dan banyak lagi yang lain gitu. Ya, nah Kristus adalah kepala. Kepala berarti dia adalah yang menggerakkan memang ya, dan dia juga adalah pemimpinnya. Jadi kita semua harus tunduk pada Kristus gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara begini. Ya, tentu ya tubuh Kristus harus bersatu. Ya. Tubuh Kristus harus bersatu. Jadi ini ada hubungan dengan yang tadi ditanya oleh Pak Wasis ya. Tubuh Kristus harus bersatu, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Bahkan Tuhan ingin, sorry, kok jadi gini? Oke. Bahkan Tuhan ingin ya tidak ada perpecahan, ya. Tidak ada perpecahan. Ini yang Tuhan inginkan. Gitu. Nah, tetapi bagaimana ini kita pahami dalam konteks apa itu tubuh jemaat menjadi berbeda. Jadi misalnya, kalau seseorang ya percaya bahwa kalau dalam konsepnya, kalau misalnya tubuh Tuhan ya sesuai Alkitab misalnya ya, tadi 1 Korintus 12 dan lain-lain ya, tubuh Tuhan adalah jemaat ya, lokal ya, maka menjadi jelas ya satu jemaat ya, jemaat lokal harus sehati ya, seiman ya, kita paham sehati seiman tadi ya. Tadi kan kita baca di Efesus pasal 4 ya, bertumbuh ya kepada pengetahuan ya yang lengkap ya, tidak diombang-ambingkan ya. Oke ya. Jadi ini sangat-sangat bisa, jadi ini feasible ya. Walaupun memang sering gagal ya, dalam satu jemaat lokal pun kadang-kadang gagal ya kan, seperti jemaat Korintus dia ada perpecahan ya. Jadi ini bisa gagal tapi minimal ini doable ya, doable, bisa dilaksanakan ya. Ini bisa ya, ini doable ya, doable atau feasible ya, feasible, bisa dilakukan ya. Tetapi kalau orang yang percaya bahwa tubuh Tuhan adalah kekristenan secara keseluruhan, semua orang percaya di seluruh dunia, maka bagaimana caranya untuk menyatukannya? Ya, karena kan memang tubuh Kristus itu harus bersatu memang. Dan idealnya tidak ada perpecahan di situ. Ya. Tidak ada perpecahan, harus bersatu, harus menjadi satu. Sehingga apa efeknya kalau kita percaya bahwa tubuh Tuhan adalah kekristenan secara keseluruhan ya. Maka efeknya ya kalau ini paham yang salah nih ya, paham salah bahwa tubuh Tuhan adalah ya, seluruh kekristenan, maka ya, mencoba untuk menyatukan seluruh kekristenan. Dan ini ya disebut ya, gerakan apa, ekumeni ya. Ini disebut gerakan ekumeni. Jadi gerakan ekumeni adalah gerakan untuk menyatukan seluruh kekristenan ya, dengan suatu konsep bahwa karena seluruh kekristenan, semua orang percaya di seluruh dunia itu adalah satu tubuh katanya, satu tubuh Tuhan. Dan karena seluruh orang Kristen di seluruh dunia adalah tubuh Tuhan, maka seharusnya kita bersatu dan tidak boleh terpecah-pecah. Ya. Nah, tetapi kita bilang persatuan seperti apa yang dituju dari gerakan ekumeni ini? Ya. Nah, kalau misalnya yang tadi di dalam jemaat lokal, jelas persatuannya itu adalah persatuan iman misalnya. Ya, satu jemaat lokal harus percaya hal yang sama ya, percaya Injil yang sama ya, percaya doktrin yang sama, dan itu doable, bisa dilakukan dalam satu jemaat lokal.
Karena mereka diajar kan, ada gembala di situ mengajarkan. Jadi itu double. Tapi bagaimana dengan gerakan ekumene ini yang mencoba untuk mempersatukan seluruh orang Kristen di seluruh dunia? Apakah bisa menyatukan doktrin, iman ya, iman atau doktrin atau pengajaran? Ya, ternyata tidak bisa, ya, karena masing-masing ada pegangannya, gitu. Dan mereka tidak mau lepas. Ya. Misalnya, ya Metodis, ya, dengan Presbyterian, ya, mereka clash misalnya. Ya, Metodis tidak percaya Calvinis, Presbyterian percaya Calvinis misalnya. Ya. Apakah Yesus mati untuk semua orang? Metodis bilang ya, Presbyterian bilang tidak, misalnya contohnya, gitu kan. Lalu kalau dianggap kita ini satu tubuh, kita nggak boleh terpecah-pecah, nggak boleh terpecah dalam pengertian apa, gitu. Ya. Doktrinnya harus sama. Gimana caranya supaya doktrinnya sama? Nggak bisa, gitu kan. Kalau mau ngomongin pengajaran, ya orang Metodis dengan orang Presbyterian ya nggak akan ketemu gitu. Mereka nggak mau bersatu di dalam hal itu. Ya. Masuk lagi Anglikan, ya gereja Inggris misalnya, beda lagi nanti, ya. Lutheran, ya. Nah, lalu Baptis mau dimasukin, nah, Baptis beda lagi. Baptis bilang kalian tuh baptis bayi itu salah semua, gitu kan. Baptis bayi salah semua. Nah, yang lain marah gitu. Oh enggak, baptis bayi boleh katanya. Kata Metodis, Presbyterian, Anglikan, Lutheran, ya. Masukin lagi gereja-gereja Pantekosta, bilang masih ada karunia bernubuat dan lain sebagainya. Nah, masih ada nubuat, masih ada karunia-karunia bahasa lidah dan lain sebagainya. Sementara mungkin yang Protestan bilang udah nggak ada lagi. Nah lalu gimana dong? Ini kan semuanya doktrinnya beda-beda gitu. Nah akhirnya ya, sehingga kita bilang ya, di dalam konsep seperti ini disuruhkanlah ya udah tidak perlu ya bersatu dalam doktrin. Jangan bicarakan doktrin. Jangan bicarakan pengajaran, ya. Ya fokus pada kasih misalnya, ya. Sehingga ada suatu slogan bahwa doktrin memecah belah, kasih mempersatukan. Jadi nggak perlu kita ngomongin doktrin, gitu. Nah, atau kita cari doktrin yang semua orang sepakat aja, gitu. Ya Yesus Tuhan bolehlah, gitu. Yesus Tuhan boleh, gitu kan. Tetapi semakin ini ya, semakin kita mau memperluas, ya, semakin memperluas ya ini jangkauan, ya, semakin sedikit doktrin yang bisa sedikit doktrin yang bisa dibicarakan. Ya. Tadi kan kita kasih contoh ya Metodis. Waktu Metodis dan Presbyterian digabung, ya, udah nggak usah ngomongin Calvinisme lagi. Tapi dua-duanya masih sepakat baptis bayi. Begitu baptis dimasukin, udah nggak usah ngomongin baptisan, gitu. Nggak usah ngomongin baptisan, ya karena nanti clash. Lalu Pantekosta dimasukin, ya udah nggak usah ngomongin masalah bahasa lidah, nubuat segala macam, nanti clash. Semakin kita mau makin perluas, semakin banyak yang nggak usah diomongin, gitu. Masukin apa lagi? Masukin Katolik. Nah, gerakan ekumene kan akhirnya masukin Katolik juga, gitu. Nah kalau udah masukin Katolik, jadi apa? Nggak usah ngomongin masalah Maria ya. Nah, nanti yang Protestan bilang jangan doa sama Maria. Doa sama Maria itu sesat misalnya. Oh nggak boleh gitu dong, ya, nggak boleh gitu dong, ya kan kita mau bersatu, masa kamu sesat-sesatin gua sih, gitu kan. Nah kalau ngomong seperti itu ya udah kita nggak bisa bersatu. Nah lalu demi bersatu ini akhirnya iman pengajaran yang nggak usah diomongin, gitu. Ya, kasih aja gitu. Ya udah yang penting kita kumpul sama-sama, kita saling ngasihi, ya kita peluk-pelukan dan lain sebagainya. Jadi persatuan apa di situ? Yang jelas bukan persatuan iman, gitu. Sedangkan yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal 4, ya, tubuh Kristus itu katanya apa? Dalam persatuan iman. Kemudian apakah kita bicara kasih, benar kasih, tapi apa?
kebenaran di dalam kasih. Ingat nggak di situ? Coba nih, kita lihat lagi ya. Biar nggak lupa nih ayatnya. Nah, biar kita nggak lupa ayatnya, ya. Di dalam Efesus 4 tadi ayat 12, ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman, imannya harus satu gitu. Yang dipercaya satu. Ya. Gimana ini kalau tadi kita bilang gerakan ekumene di mana semua orang Kristen di seluruh dunia mau dipersatukan. Ya. Tapi nggak usah ngomongin iman kalau gitu. Ya, maka bukan kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Belum lagi kalau kita mulai mau masukin kayak saksi Yehova. Saksi Yehova kan dianggap Kristen di Indonesia ini. Ya. Dia di bawah Bimas Kristen. Bukan Buddha kan? Saksi Yehova itu bukan Buddha, bukan Hindu. Ya, dianggap Kristen. Mau kita masukin juga, ya. Saksi Yehova dimasukin juga. Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. Misalnya. Loh, nih sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sedangkan yang kita lihat, kalau kita tidak mau bicara doktrin, justru kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi di dalam gerakan ekumene itu tidak ada kejelasan. Apakah boleh nggak doa sama Maria? Boleh nggak doa sama Santo Santa? Apakah baptisan menyelamatkan? Ya. Ada nggak purgatori? Ya. Misa itu gimana? Apakah dalam misa itu daging berubah menjadi roti berubah menjadi daging Yesus secara literal? Nggak ada jawabannya, karena nggak usah ngomongin doktrin gitu kan. Ngomongin doktrin bubar persatuannya. Gitu. Kalau gitu ya tetap diomong-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi kalau di dalam satu jemaat yang alkitabiah, di mana di situ ada pengajaran yang jelas tentang dari Alkitab segala macam, maka ini kita bisa mencapai ini, walaupun memang ya di dalam gereja tetap ada, maksudnya ini idealnya, kita bicara idealnya, tapi kita bisa mengacu kepada ini. Ya, kita bisa mengejar ini gitu kan. Ya, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Oke, kok saya baca ITB ya? Oke, saya baca sini aja deh. Oke, tapi sama aja. Oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih. Jadi kasih yang alkitabiah itu tidak lepas dari kebenaran. Ya, menyatakan kebenaran dalam kasih katanya di sini. Ya. Nah, sekarang kita bilang, kok kekristenan jadi begitu, ya kalau kita balik lagi ke sini ya. Kok kayaknya kekristenan itu kok jadi kayak begitu ini ya, begitu gado-gado, begitu kan? Benar, ini salah di mana? Ya tadi kan ada sempat ditanyakan juga, waktu Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, eklesianya, apakah Tuhan Yesus mau ada denominasi-denominasi yang begitu banyak ini gitu ya? Ya sebenarnya tidak juga ya. Tuhan tidak mau ini terjadi. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi karena manusia punya kehendak bebas. Ya. Jadi ya kita bilang bahwa, coba kita gambar di sini ya. Tuhan mendirikan ini eklesia misalnya. Ini walaupun eklesia bukan gedung, tapi ini kita ilustrasi aja ya. Ya ilustrasi aja. Tuhan mendirikan jemaat nih. Ya. Oke, lalu jemaat ini yang jemaat pertama adalah jemaat Yerusalem, ya, di mana murid-murid di situ ya Yerusalem, ya. Jemaat Yerusalem. Lalu jemaat Yerusalem mulai mendirikan jemaat-jemaat berbeda. Yang lain lagi ya ada jemaat Antioquia ya, jemaat-jemaat
Pokoknya ada banyak lah jemaat-jemaat lain mulai didirikan. Awalnya mereka semua ini sama imannya, jadi nggak pakai denominasi-denominasi. Ya. Mereka sama nih imannya, semua sama ya. Ini juga mendirikan jemaat lain lagi, mendirikan jemaat ya. Jadi mereka semua mendirikan jemaat. Ada banyak jemaat mulai tersebar di mana-mana. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kenapa hari ini banyak denominasi? Gitu, ya. Banyak denominasi adalah karena ya ada yang pengajarannya berbeda. Gitu. Ya, jadi tidak terlepas dari masalah pengajaran. Apakah Tuhan mau semua pengajaran ini beda-beda? Ya tidak. Tuhan mau semuanya pengajarannya sama, satu, yaitu yang benar. Gitu. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan kehendak bebas kita. Ya, dan Tuhan tidak memaksa kita, kamu harus percaya ini atau itu. Gitu, ya. Jadi akhirnya yang berbeda itulah yang menimbulkan perpecahan sebenarnya. Gitu. Dan ini ada di Roma ya sebenarnya. Oke. Ini saya cari sebentar. Oke, bentar ya. Oke, Roma 16 ayat 17. Coba kita lihat di sini ya. Roma. Oh, ini saya belum nyalain ini. Roma 16 ayat 17. Nah, perhatikan di sini ya. Dan aku menasihati kalian, nih Paulus bilang. Dan aku menasihati kalian, saudara-saudara, untuk menandai mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kalian pelajari, menimbulkan perpecahan dan sandungan, dan menjauhlah dari mereka. Ya. Jadi ada suatu perintah bagi orang percaya untuk menjauh. Jadi yang disebut sebagai separasi, ya. Memisahkan diri dari orang-orang yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kita pelajari. Gitu. Ya. Jadi justru Tuhan tidak mau. Ya. Jadi Tuhan tidak mau malah. Misalnya saya percaya Yesus Tuhan, contoh ya. Lalu ada orang yang dia bilang dia Kristen, tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Saya tidak disuruh Tuhan untuk justru bersatu dengan dia. Tidak. Ya. Saya disuruh apa? Menjauh dari dia. Saya tanya, menjauh dari dia berarti perpecahan dong? Benar. Perpecahan gitu. Saya pecah dari dia. Saya pisah dari dia. Tapi yang menimbulkan perpecahan itu siapa? Gitu. Waktu Tuhan Yesus datang mengajar dan mendirikan jemaat, pengajarannya apa? Yesus Tuhan atau bukan? Ya Yesus Tuhan, itu yang kita percaya. Lalu kalau mulai ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, jadi dia bertentangan dengan pengajaran yang telah kalian pelajari, menimbulkan perpecahan dan sandungan. Jadi siapa yang menimbulkan perpecahan? Yang menimbulkan perpecahan ada yang punya pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pengajaran yang telah kalian pelajari. Intinya, orang yang pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, itulah yang menimbulkan perpecahan. Lalu kita menjauh dari mereka. Saya separasi, ini perintah Tuhan loh. Dan menjauhlah dari mereka. Kita tidak diperintahkan dan bersatulah dengan mereka. Tidak. Ya. Dan menjauhlah dari mereka. Kalau Elai, hindarilah mereka. Ya. Menjauhlah dari mereka. Dan
Berarti perpecahan, benar, perpecahan. Perpecahan, separasi ini yang Tuhan mau. Loh, bukankah tadi katanya mesti bersatu? Benar. Dalam konteks satu iman, dalam satu jemaat tadi kita bilang. Tubuh Tuhan adalah jemaat. Ya, di dalam jemaat bersatu, satu iman. Tapi kalau doktrinnya beda, ya. Oke, kita ambil contoh lain lagi. Kalau Yesus bukan Tuhan agak ekstrim misalnya ya. Misalnya contohnya begini. Contohnya lah baptisan bayi. Baptisan bayi ya. Bayi boleh dibaptis atau tidak boleh dibaptis? Nah, ini harus kita dapatkan dulu jawabannya dari Alkitab. Gitu. Menurut Alkitab gimana? Kalau yang menurut Alkitab itulah pengajaran yang aslinya, gitu kan? Oke, menurut Alkitab bayi tidak boleh dibaptis. Sekarang ada orang yang mau baptis bayi, berarti dia bertentangan dengan pengajaran yang telah kami pelajari. Jadi kita harus menjauh dari mereka. Menjauh dari mereka ada perpecahan. Tapi siapa yang menimbulkan perpecahan itu? Yang pengajarannya menyimpang gitu. Jadi kita nggak bisa gini. Oh, nanti misalnya nih ya, orang yang baptis bayi dia mau bersatu dengan kita. Saya mau dong, ayo kita bersatu nih, kita satu tubuh Tuhan, kita gandeng tangan, kita pokoknya jangan ada apa-apa di antara, jangan ada ini jarak di antara kita katanya. Lalu kita bilang, oh sorry ya. Dan terhadap orang demikian saya bisa berkata, misalnya nih ya, saya ketemu orang Kristen yang dia percaya dia baptis bayi, saya akan tetap hargai dia sebagai orang percaya, gitu kan. Kalau dia diselamatkan, saya tes dulu. Tapi katakanlah misalnya dia orang diselamatkan. Oke, puji Tuhan. Saudara dalam Tuhan, gitu kan. Tapi kita ini beda prinsip sehingga kita tidak bisa, misalnya kita tidak bisa satu jemaat misalnya. Dan kita tidak bisa, misalnya ada satu gereja yang baptis bayi, ya, ada gereja kita tidak akan katakanlah misalnya join apa gitu bersama gitu secara rohani gitu. Tidak. Karena apa? Menjauhlah dari mereka. Menjauhlah dari mereka. Lalu, oh kamu tidak mau bersatu, kamu menimbulkan perpecahan. Memang kita tidak bisa bersatu, tapi yang menimbulkan perpecahan adalah yang doktrinnya keluar dari Alkitab. Ya. Nah, jadi itu sedikit ini ya. Oke, waktu kita sudah habis, sudah lewat nih ya. Sudah lewat. Tapi moga-moga ini sedikit menjawab ya yang tadi ditanya oleh Pak Wasis ya. Karena ini memang akan tanpa ditanya pun sebenarnya ini memang bagian dari pembahasan kita. Tapi memang ini pertanyaan yang banyak ditanya. Oke, jadi saya yakin banyak yang perlu direnungkan ya, dan nanti minggu depan kita masih memperkuat lagi beberapa konsep-konsep ini ya. Jadi silakan direnungkan baik-baik ya. Tentu bukan hanya Pak Wasis tapi semua yang mendengarkan. Kita sedang bicara apa itu jemaat, gitu kan? Jemaat adalah tubuh Tuhan, ya, tubuh Tuhan. Lalu apa maksudnya tubuh Tuhan, gitu kan? Dan kita sudah lihat perikop-perikop kuncinya dan lain sebagainya. Dan saya akan share nanti di dalam WhatsApp group kita. Semoga semua ada di WhatsApp group ya. Saya akan share satu artikel ditulis oleh Dr. Thomas Strauss yang mengenai tubuh Tuhan juga. Itu juga bagus, bisa dibaca, gitu ya. Oke, baik, karena waktu kita sudah lewat, jadi saya tidak akan ini ya panjang-panjang lagi. Kalau ada pertanyaan di WhatsApp group atau minggu depan. Baik, sampai di sini dulu. Kita berdoa, habis itu kita bubar. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk waktunya yang telah Engkau sediakan bagi kami, dan bagaimana Engkau telah menuliskan firman-Mu, bagaimana Engkau telah sebenarnya memberikan pengajaran yang jelas dalam firman-Mu, dan bantulah kami untuk menerima firman itu, menyelidikinya, dan kemudian mengubah diri kami untuk sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Dan selamat istirahat semuanya. Maranatha.